Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal rem lah ya, up to date yang terbaru dari rem kampas rem, dari kampas rem merek Indo Mobil ya, Indo Parts, Indo Parts ya. Jadi yang sekarang ini terpakai di rem belakang penulis itu adalah kampas rem Indo Parts. Ada beda antara kondisi rem baru dengan sudah dipakai lama. Jadi ini rem kampas rem Indo Parts ini awet banget ya, awet sekali. Sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda pudar. Tapi ya sebenarnya rem yang sebelumnya juga termasuk awet. Fuboru kalau nggak salah ya, itu awetnya kenemenen gitu, awet kenemenen tapi parah sekali ya, parah sampai ngerem itu ban belakang nggak bisa ngelok. Padahal tahu sendiri kan ya, kalau kecepatan 100 gitu ban belakang dibikin ngelok itu gampang, tinggal tekan rem sekuat mungkin ngelok pasti. Nah ini nggak bisa, tuas rem udah ditekan kuat tetap aja nggak pakai. Model remnya juga kacau ya. Jadi remnya nggak betul-betul licin, jadi ban diputar masih ada hambatan, cuma nggak pakem gitu rasanya kalau sudah jalan. Jadi rem udah ditekan kuat nggak gigit. Jadi modelnya termasuk menghambat, tapi ya nggak pakem lah wis. Kampas remnya juga kayaknya bisa bikin kaliper mudah panas. Jadi perilaku rem itu bisa berubah drastis hanya dari kampas remnya saja. Kampas rem Indo Parts sendiri waktu awal-awal termasuk pakem, termasuk sip. Dari pakemnya ya cukup lah, jadi tenaga pengereman nggak butuh banyak itu ya, sudah menggigit. Kondisi dingin juga ya nggak sampai licin sekali gitu. Kalau hujan-hujan gitu misalnya nggak sampai hilang gripnya sama sekali, nggak bisa dibilang licin. Jadi kalau tuas rem nggak ditekan ya masih terasa ada hambatan. Terus apa maneh ya, hambatan ketika dingin itu juga masih ada. Terus unggulnya nggak ada efek kaliper panas. Efek kaliper panas itu adalah kalau motor penulis pakai ngebut sampai mau tujuan remnya jadi nggak pakem. Nggak pakemnya ya seringnya karena panas, karena mulai ada gelembung di saluran rem, jadi neken tuas rem jadi agak dalam. Kalau sekarang kan enggak ya, tuas rem kan nggak perlu terlalu dalam. Nah tapi perilakunya jadi berubah ketika sudah pirang puluh kilometer nih, mungkin ada 20 kilometer. Perilakunya sekarang jadi kalau dingin licin sekali, benar-benar licin. Jadi ban itu bisa muter agak lama ya, jadi di player gitu dibiarkan muternya bisa agak lama, nggak segera berhenti. Padahal kan biasanya roda itu cepat berhenti ya.
apalagi kalau yang model menghambat ketika dingin itu kan yo wis betul-betul menghambat. Nah ini enggak, hambatan ketika lagi jalan pun ya, ketika tuas rem nggak ditekan juga berkurang, jadi nggak ada hambatan. Bahkan 0-100 motor penulis pun jadi kayak baru lagi, tergantung dari olinya. Kalau bensin selalu Pertalite ya, tergantung dari olinya. Kalau olinya pakai oli yang minim aditif ya banter, kalau banyak aditif ya gak banter. 0-100 bisa nyentuh 18 detik ya. 18 detik itu sudah sama seperti ketika motor penulis masih baru dengan bensin pertama, dengan oli apa dulu, baik Astron, baik Amsoil Signature dan lain-lainnya, sudah sama ya. Cuma ya gitu, licin saat dingin ini terjadi cukup lama. Jadi kalau misalnya penulis lama gitu nggak pakai rem, jadi nggak pakem. Jadi jalan kencang, jalan 100 gitu ya, sekitar 8 menitan atau bukan sampai sih 2 menitan nggak pakai rem. Begitu pakai rem pertama kali gak pakem belas, butuh waktu mungkin sekitar 5-10 detik ya sebelum remnya jadi pakem. Ya untungnya ya kalau ditekan kuat gitu jadi makin lama makin pakem. Tapi ya tetap ngeri juga ketika pertama itu direm gak ono hambatannya belas. Sifatnya mirip dengan Puboru, cuma kalau Puboru itu parah. Puboru itu licinnya terusan gitu ya, jadi nggak ada waktu pemanasan pendinginan gitu. Sebentar nggak dipakai nggak pakem lagi, sebentar nggak pakai tetap aja nggak pakem gitu ya. Tetap aja nggak bisa gigit. Kalau yang Indoparts ini selama remnya itu dipanasi ya, maksudnya kita tekan tuas rem agak lama gitu, remnya jadi pakem. Dan ya bedanya dengan Puboru itu adalah kalau Puboru itu bisa ada efek rem itu nggak pakem ketika sampai tujuan. Kalau Indoparts enggak, makin lama dipakai makin pakem. Jadi rupanya sifat licinnya itu ketika tuas rem nggak ditekan ya, itu membuat cakramnya jadi cepat dingin. Jadi cakram tetap dingin sehingga suhu kaliper nggak tinggi, sehingga ya resiko fading atau apalah itu ya itu minim. Nah ini ya tadi ya penulis ngerem gini ya dari kecepatan 70 ya. Yang pertama nggak pakem, terus yang kedua makin pakem, yang ketiga makin pakem lagi. Ya jadinya ya agak bingung juga, ini enaknya ganti lega gitu loh. Ingin gantinya sih merek Federal ya, karena sebelumnya pakai merek Federal pakem banget. Awal pakai selalu pakem, terus ketika tuas rem nggak ditekan itu licin, jadi 0-100 kenceng. Yang parah itu karena rem depannya sekarang juga model yang nggak pakem juga. Mereknya Oppo, padahal harganya mahal loh ya. Offline-nya harganya 45, padahal harga Indoparts kalau nggak salah 20.000, merek Federal ya juga 25 paling. Soal rem ini ya tiap orang memang kebutuhan bisa beda-beda. Jadi mungkin untuk yang daerah pegunungan, wah kayak merek Indoparts ini sama sekali nggak cocok ya, karena kan waktu dingin jadi nggak pakem, apalagi merek Puboru. Karena bahkan merek Federal pun ya
itu sudah dianggap gak sip. Karena apa? Karena federal pun ada ciri kalau rem terlalu dingin itu dia juga sempat nggak pakem. Cuma untuk daerah penulis ini jarang sekali terjadi seperti itu ya. Jadi mungkin cuma hujan, ketika hujan itu remnya jadi nggak pakem. Tapi kalau nggak hujan, cuaca agak panas, ya selalu pakem. Nah, di daerah pegunungan kan dingin, ya bisa terjadi remnya nggak pakem. Kecuali kalau ya itu tadi pakai teknik gantung rem, luas rem semi ditekan. Tapi ya tetap ada resiko ya. Kalau terlalu sering ketekan di jalan turunan, ya bisa masalah. Karena apa? Karena ya remnya jadi overheat kalipernya. Namun untuk semua kondisi ya, Ubori itu jelas nggak rekomendasi kalau menurut penulis. Untuk kondisi dingin jelas nggak bagus, untuk kondisi panas juga nggak bagus karena ya kampas kalipernya jadi overheat. Di situasi panas kaliper overheat, di situasi dingin remnya nggak pakem. Kalau merek federal paling enggak ya bisa agak gantung rem gitulah, selama remnya dipakai itu pasti pakem. Kalau daerah pegunungan cocoknya mungkin merek orisinilnya NMAX ya, karena orisinilnya NMAX itu model remnya kalau tuas rem nggak ditekan tetap menghambat, jadi ada pemanasan ya. Tapi dia nggak sampai bikin kalipernya overheat, walau ya kadang bisa terjadi juga ya. Kalau pakainya terlalu sering ya overheat juga. Ya seperti yang dialami anak penulis ya. Pernah bawa NMAX ini sampai rem belakangnya blong. Padahal cuma dalam kota. Mungkin karena makainya dipakai di polisi tidur terus ya. Katanya banyak polisi tidur lah jalan yang dilewati. Mungkin gas rem ya ambrol lah. Memang yang namanya kampas rem itu ya serba serba harus ada yang dikorbankan. Mau awet ngegrip, yang kalah cakramnya jadi mudah kegerus. Mau pakem terus, jadinya saat tidak ditekan tuas remnya jadi menghambat, jadi mengurangi performa, mengurangi kemampuan akselerasi motornya. Kalau dibuat los, nanti cakramnya jadi terlalu dingin. Ketika pertama kali dipakai jadi nggak pakem. Kalau bahannya mulus, ya ada kemungkinan sudah ditekan kuat, nggak ada hambatan sama sekali. Kalau bahannya abrasif, yang habis entah kampasnya duluan atau cakramnya. Serba harus ada pengorbanan lah. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.